Ya, kita mulai ya. Oke. Suara saya kedengaran jelas? Jelas, Ya, Pak. jelas, Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini angkatan pertama kita sertifikasi cuma anak CN doang ya. Ada anak KS ya. Plus KS lah. Ada anak KS satu nih, Mas Rangga ya, Mas Rangga. Mas Rangga itu apa konsentrasinya? SE Pak. SE ya? Ya. Oke, ya, oke. Jadi kalau dulu masih digabung antara software engineering sama CN, sekarang kita pisahkan. Jadi ini angkatan pertama ya, angkatan pertama CN, gitu ya, angkatan pertama CN. Jadi kalau konsentrasinya CN, skripsinya juga CN. Nah, kok jadi ke skripsi ya Pak? Kita ke MTCNA aja. MTCNA nanti Pak Ilham yang akan menjelaskan detailnya. Saya hanya akan menjelaskan bagaimana prosesnya sampai berlangsung ya. Jadi saya ini ibaratnya fasilitator lah ya, menghubungkan antara Pak Ilham sebagai trainer ya dengan kampus. Kita udah lakukan ini dari angkatan 2013 ya Pak Ilham. Tapi anak 2012 dulu kita bikinin workshop ya. Jadi udah agak lama ini. Udah sempat kita perpanjang juga sekali ya. Jadi ini mau habis nih Desember ya. Nah, jadi ini program kita langsung kerjasama dengan Mikrotik ya di Latvia. Jadi kampus kita kerjasama sama Mikrotik sebagai trainernya Pak Ilham gitu ya. Kalau anak CN kalau mau jadi trainer ya ada syarat-syaratnya gitu ya. Nah, untuk sertifikasi MTCNA ini ya sebenarnya basicnya gratis ya. Kalau Anda ambil di luar itu Anda dapat sertifikasi, ada trainingnya sekitar 2,5 juta ya, biaya sertifikasi MTCNA-nya gitu ya. Tapi karena kita kerjasama, maka sebenarnya gratis. Nah, jadi yang 200.000 itu apa? 200.000 itu cuma buat apa Pak Ilham? Buat ongkos jimit ya. Buat ongkos jimit. Nah, nanti kita akan ada sekarang kita ada pembekalan lah ya, pembekalan salah satunya adalah semua harus bikin account Mikrotik dulu, Mas Rangga. Semuanya harus punya account Mikrotik ya. Kemudian nanti Pak Ilham bikin kelas ya di Mikrotiknya. Kemudian nanti semua harus diberikan voucher ya, invite ke kelasnya. Nanti semua masuk ke kelasnya. Jadi semua itu dipastikan kita malam ini semua punya account Mikrotik, semua sudah ibaratnya nggak ada masalah dengan account Mikrotik, sehingga nanti kalau yang belum nanti bisa Pak Ilham nanti akan menjelaskan bagaimana bikin akunnya, kemudian proses di-invite di kelasnya, itu satu. Yang kedua, ini mata kuliahnya sudah di-include-kan di Jarkom lanjutan. Jadi kalau anak CN harusnya ini lulus semua ya Pak Ilham dengan skor minimal 80 gitu ya. Ini kan karena konsentrasi CN, jadi tanpa harus dibantu kita ikut tes sendiri, ekspektasinya semuanya akan lulus dengan skor ya, minimalnya sih kalau lulus 60 ya skornya. Nah, jadi malam ini ada pembekalan, nanti kita ujiannya. Kita kenapa nggak ujiannya langsung aja online Pak? Maksudnya pakai Jimit gitu ya. Ada satu syarat yang nggak bisa kita lakukan karena pihak Mikrotiknya minta kita harus foto bersama dulu, Mas Andi ya. Jadi fotonya bukan sendiri-sendiri tapi fotonya bareng-bareng gitu ya. Kalau ya siapa? Ya. Kalau yang ikut 20 orang, maka 20 plus trainernya harus difoto. Itu bukan maunya kampus, itu maunya Mikrotik sebagai syarat ujiannya gitu ya. Kalau itu sudah, nanti Pak Ilham akan upload fotonya. Nah, kalau fotonya sudah, Mikrotik secara ini akan menghitung lah ya. Face recognition ada berapa orang. Oh, ternyata udah cukup dengan jumlah yang kita buka gitu ya. Walaupun di lapangannya nggak terlalu ini Pak Ilham ya, nggak terlalu dicek gitu ya. Yang penting ada fotonya gitu. Tapi jumlahnya kayak yang dihitung ya. Jadi hari Minggu, tolong diingat hari Minggu, Anda datang ke kampus setengah 10 lah ya, setengah 10 atau jam setengah 10 lah ya. Pakai batik ya,
Catat tuh Dinda, catat Herman. Hari Minggu besok datang ke kampus jam berapa? Setengah Setengah 10. 10. Pakai apa? Pakai Batik. batik gitu ya. Oke, saya juga datang nanti ya. Tapi habis kita foto, ujiannya itu bisa di rumah masing-masing. Ya, mau ujiannya di rumah masing-masing itu bebas. Ya, Mas Rangga bisa dipahami Mas Rangga? Insya Allah bisa, Pak. Jadi ujiannya tidak harus di kampus. Kemarin kita udah lakukan itu yang angkatan berapa film 17 ya. Yang Februari kemarin kita cuma foto di mana namanya di kampus, udah gitu ngerjainnya sendiri-sendiri di rumah. Nanti ada jangka waktunya ya, setelah kita foto nggak lebih dari 3 jam harus mulai. Ya, ini level basic lah ya di jaringannya. Jadi kerjakan sendiri-sendiri ya sertifikasinya ini. Kita nggak bakal jagain harus ngerjain sendiri, pokoknya kita percaya mahasiswa bakal ngerjain sendiri-sendiri gitu ya. Karena ini basic inilah, saya lihat kalau anak-anak ini udah bisa ini ya, saya pikir ya. Jadi Anda kerjakan, mungkin obstacle-nya pakai bahasa Inggris saja ya. Masalahnya mungkin pakai bahasa Inggris. Apalagi ya Pak Ilham? Apalagi Pak Ilham kira-kira yang kurang dari saya? Udah sih. Udah sih ya. Paling ya nanti ada apa peraturan yang nggak boleh dilakuin ketika ujian ya. Nanti Itu Pak Ilham yang jelasin ya. Iya. Oke, jadi saya cuma mengantarkan sampai sini, nanti Pak Ilham 1 jam mungkin ya Pak Ilham akan coaching Anda semua, mungkin materinya, kemudian trik-triknya gitu ya. Ini anak CN nih Pak ya, ini anak CN, jadi mereka apa namanya konsentrasinya CN nih, bukan SE lagi. Jadi saya pikir kita bisa lebih cepat lah mengarahkannya gitu ya. Mungkin langsung ke soalnya kayak gini gitu ya, sama teknisnya tadi ya Pak Ilham ya. Jadi nanti saya sih pengennya 20-nya lulus semua, skornya 80 atas semua gitu ya. Ya. Bisa nggak Dinda? Bisa ya Dinda ya? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Ya. Oke, nanti Pak Ilham akan jelaskan juga skor minimal, kemudian ada second chance, kemudian kita juga, oh ya satu lagi, kalau misalnya nggak lulus, kita akan kasih kesempatan. Kalau mikrotik kasih kesempatan kalau skornya di antara 51 sampai 59 ya kalau nggak salah ya. 50 atau 51 gitu. 51. Ada namanya 51 sampai 59 ada second chance saat itu juga ngulang. Tapi kalau nggak lulus juga nanti kita kasih waktu 1 bulan setelah besok hari Minggu kita kasih kesempatan lagi, nggak bayar lagi gitu ya. Anda bisa ngulang lagi tapi kita kasih jeda 1 bulan. Dah. Oke. Nanti bisa kontak saya pakai lewat Herman apa Dinda. Kalau Mas Rangga bisa ya saya langsung ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sekarang cukup. Kalau cukup saya berikan Pak Ilham buat menjelaskan detailnya. Pak Ilham. Oke. Mbak Dinda, Mas Herman dicatat tadi ya poin-poinnya nanti di-share ya. Oke, Pak. Jangan sampai telat, jangan sampai nggak bikin account. Jangan sampai nanti kita harus tunggu 1 orang, 2 orang harus apa namanya bikin email dulu macam-macamnya. Pengalaman kita lah kayak gitu. Pasti ada aja 1, 2 yang telat gitu ya, yang accountnya belum bikin gitu ya. Oke, ya. Pak Ilham silahkan 1 jam atau 1,5 jam. Monggo. Mungkin bisa sambil diskusi anak-anaknya. Kalau saya sign out, masalah nggak? Maksudnya Enggak ini sih. kelas-kelasnya bakal berhenti nggak? Kalau Atau saya berikan bapaknya liftnya aja kayaknya enggak deh. Karena dia enggak ya? Iya, Coba iya, deh, kalau coba. Ntar keluar kalau lagi. saya kalau saya terputus biasanya juga nggak masalah ya. Kayaknya enggak dia harusnya. Oke. Karena di sini nggak ada host ya, nggak ada sistem host. Kalau di Ada Google. sih Pak. Host control. Ya sudah, coba saya keluar aja dulu ya. Oke ya, ini uji coba. Kalau nanti keluar semua kita masuk lagi gitu. Ya, oke, itu dari saya. Saya berikan ke Pak Ilham dan saya akan sign out. Terima kasih ya. Ilham. Terima kasih Pak Iqbal. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah nanti kasih tahu ya Pak Ilham ya. Oke, siap. Standby di WA ya. Oh enggak kan?
Oke, saya ambil alih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita malam nih, baru pertama kali saya iniin trainingnya malam-malam. Biasanya selalu pagi. Cuma memang berhubung pas lagi kondisi ya yang tidak memungkinkan untuk kita bisa kumpul ya. Karena sebenarnya takutnya bukan sama virus sih, sama didendanya. Enggak lah, tetap kita jaga-jaga juga biar semuanya sehat. Sebelumnya saya lanjutkan, suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas Pak, suaranya. Jelas Pak. Oke. Oke ya. Mungkin sebelum sesi ini ada yang kita belajar pernah ketemu bareng di kelas ya, di mata kuliah yang kebetulan saya ajar. Cuma selama saya ngajar online nggak pernah on cam ya. Nggak pernah on cam. Pernah bareng Bapak. Oh, pernah ya sekali ya. Oke. Oke. Hari ini saya akan coba membawakan intinya yang sudah belajar persiapan MTCNA sama jaringan lanjutan ya. Ini adalah materinya sama dengan materi Mikrotik Academy. Hanya saja yang saya bawakan sekarang kita rangkum saja biar jadi lebih kompak dan mengenal pada MTCNA itu lebih ke sebagian ada di tentang selain teknis ya, ada tentang pengenalan mikrotiknya itu sendiri. Apa itu mikrotiknya, kemudian tentang softwarenya ya, mikrotik router OS gitu ya, juga mikrotik router board. Baru secara teknikal juga ada beberapa yang nanti akan ada di soal ujian. Oke. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oke, saya jadiin PDF dulu. Bentar ya. Presentasinya saya jadiin PDF dulu. Karena nggak muncul di layar. Oke, sudah muncul? Muncul ya? Muncul, Pak. Oke. Sudah Pak. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara menyelesaikan soal-soal di ujian mikrotik, kembali saya ulas tentang pengenalan mikrotik ya. Jadi saya langsung saja mulai. Yang pertama adalah kita bagaimana mengenal mikrotik. Nah, mikrotik sejarahnya mulai dari di Rusia ya awalnya, berpusat di kota yang namanya Riga ya. Kemudian dibentuk tahun 96 oleh dua orang, yaitu John Trulli dan Anis Rexkin, dan moto dari mikrotik adalah routing the world. Nah, jadi ini dua orang ini berniat untuk membuat suatu alat
yang bisa visinya adalah routing the world gitu ya, yang mana nanti produknya mereka itu akan digunakan di seluruh dunia gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada dua jenis mikrotik ya. Mikrotik yang pertama mikrotik router OS. Ini adalah OS-nya atau operating system-nya yang menjadi inti dari sebuah perangkat mikrotik ya. Yang kedua adalah router board-nya. Kalau router board ini adalah perangkat kerasnya ya, atau hardware yang sudah ditanamkan router OS. Jadi si mikrotik ini kita bisa beli terpisah atau kita bisa gunakan terpisah di luar router board-nya. Kita bisa install di PC, kita bisa install di perangkat-perangkat lain yang disupport nanti prosesornya oleh mikrotik. Nah, yang diinstal apa? Router OS-nya gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang biasa kita beli ya, router board ini adalah berbentuk hardware yang sudah di-embed atau sudah terinstall router OS ya. Di mana di router board itu sudah dijamin compatibility-nya terhadap router OS. Jadi kayak misalkan hardware-nya mereknya apa gitu ya. Ada berapa hardware yang terpasang di sana kayak gitu ya. Nah, itu semuanya sudah dijamin bekerja dengan baik. Tapi kalau router OS ini nanti akan ada kemungkinan masalah compatibility gitu ya terhadap hardware yang kita gunakan. Contoh kalau misalkan kita install di PC gitu ya, kemudian anggaplah LAN card-nya itu tidak support ya, jadi si router OS itu nggak akan ngedetect LAN card-nya. Dan berbeda dengan OS lainnya ya, OS yang biasa kita gunakan untuk bekerja sehari-hari, si router OS ini tidak bisa diinstalkan perangkat hardware yang lain gitu ya. Atau kalau misalkan hardware-nya ada yang tidak kompatibel, dia nggak bisa diinstalkan driver gitu ya. Kita nggak bisa install driver gitu. Jadi kalau memang tidak support, ya berarti hardware-nya nggak bisa dipasang gitu. Jadi kita harus ganti hardware yang lain. Nah, itu adalah minusnya ketika kita menggunakan router OS di perangkat yang tidak disupport oleh router OS. Tapi jangan khawatir, hardware yang ada di dalam mikrotik itu hardware yang mereknya general untuk perangkat jaringan ya, rata-rata sudah disupport oleh mikrotik gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang belum disupport, Anda bisa lihat list compatibility-nya dan nanti bisa kirim technical support ke mikrotik. Nanti akan dibantu untuk update drivernya gitu ya. Nah, oke. Jadi apa sih sebenarnya router OS? Router OS ini merupakan sistem operasi ya. Sistem operasi yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi sebuah router network yang handal. Jadi semuanya fitur-fitur networking itu udah ada di-embedkan ke dalam router OS gitu ya. Nah, kemudian arsitektur mikrotik. Nah, ini berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan prosesornya. Jadi kita lihat nih, banyak sekali arsitektur prosesor yang didukung oleh mikrotik. Jadi kita bisa install di tipe-tipe atau jenis-jenis prosesor yang berbeda gitu ya. Bukan cuma di komputer yang seperti ini ya, x86 di komputer kita ya. Komputer yang biasa Intel family ya. Mau itu Intel prosesornya AMD ya. Itu masuk perangkat arsitektur x86. Atau yang pakai macOS. Yang pakai macOS itu rata-rata PowerPC gitu ya. Nah, dan juga jenis-jenis arsitektur yang lainnya gitu ya. Nah, dari router OS, dari mikrotik arsitektur prosesor yang disupport oleh mikrotik, di sini juga bisa di router board-nya juga punya beberapa tipe atau beberapa series ya yang ada di router board sesuai dengan arsitekturnya.
Dan catatannya adalah di dalam router OS ya, kita nanti ketika Anda download router OS, maka yang di-download adalah router OS sesuai dengan arsitekturnya. Jadi kalau arsitekturnya berbeda, maka dia tidak bisa diinstalkan ke dalam Mikrotik juga. Contoh misalkan, kalau kita mau nginstalnya di PC, maka kita harus download Mikrotik router OS dengan tipe arsitektur x86. Tapi kalau misalkan kita mau di komputer Apple misalnya, jadi prosesornya yang tipenya adalah PowerPC. Nah, maka di situ kita harus download Mikrotik router OS dengan tipe PowerPC. Ya, begitu juga ketika kita punya router board. Nah, router board dengan tipe-tipe tertentu ini, dia punya jenis arsitektur prosesor yang berbeda. Gitu ya. Jadi, ketika Anda mau mengupdate package atau mengupdate software Mikrotik router board ya. Nah, Anda harus lihat tipe arsitekturnya apa ya. Nah, kalau misalkan nggak tahu tipenya apa, maka Anda bisa lihat di sini ada list dari tipe router board-nya. Misalkan CRS series, RB4XX series, berarti dia masuk prosesornya MIPS BE. Gitu ya. Jadi, ketika Anda punya router board dari salah satu tipe di sini, maka nanti Anda harus download Mikrotik router OS sesuai dengan arsitektur prosesornya. Seperti itu ya. Jadi kembali saya garis bawahi bahwa Mikrotik router OS hanya bisa diinstal kepada arsitektur prosesornya masing-masing. Jadi x86 nggak bisa nginstal buat PowerPC. Dan juga sebaliknya ya, dan juga yang lainnya. Seperti itu catatannya ya. Jelas ya sampai di sini? Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja, langsung diinterupsi saja ya. Langsung open mic saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang router board ya. Kalau tadi router OS adalah OS-nya, kalau router board ini adalah perangkat kerasnya ya. Jadi ketika kita mungkin ya kita pernah beli router-router yang lain gitu ya, mereknya selain Mikrotik. Nah, router board itu adalah perangkat router seperti itu ya. Tapi ini produknya punya Mikrotik dan di dalamnya sudah terembed Mikrotik router OS ya. Jadi router board itu adalah sebuah mini PC ya. Mini PC di dalamnya juga ada kayak PC biasa gitu, ada prosesornya. Punya spek prosesornya berapa, spek RAM-nya berapa, spek ROM-nya berapa, memori flash-nya berapa ya. Jadi setiap router board ya, seperti yang Anda lihat di sebelumnya di sini, kita lihat jenis-jenisnya. Nah, dari jenis-jenis router board ini juga punya spek masing-masing. Kayak gitu ya. Nah, jadi karena speknya juga variatif, maka si router board ini juga harganya variatif. Nah, tapi enaknya adalah ketika Anda pakai Mikrotik, maka router board yang paling mahal pun dengan yang paling murah itu fiturnya hampir sama ya. Fiturnya hampir sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kemampuan dari hardware-nya yang pertama, yang kedua adalah lisensinya ya. Jadi kalau ada lisensi tertentu yang secara fitur itu sama, tapi secara kuantitas untuk menjalankan fiturnya itu berbeda. Contoh misalkan untuk membuat beberapa tunneling level tertentu itu berbeda jumlahnya ya. Ada yang jumlahnya 300 gitu ya, ada yang sampai unlimited atau cuma puluhan, tergantung jenis lisensinya. Jadi enaknya begitu ya, ketika Anda pakai Mikrotik, beli router board, mau router board yang mahal maupun yang murah, itu fitur-fiturnya hampir sama gitu ya, fiturnya hampir sama ya. Nah, jadi
Kenapa harus beli yang mahal? Padahal yang murah pun sama fiturnya gitu. Jawabannya adalah disesuaikan lagi dengan kemampuan router board-nya, ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa router board itu juga suatu mini PC yang udah terembed, ada prosesor, ada RAM, ada ROM. Nah, yang membedakan adalah speknya, gitu ya. Sama ketika kita beli PC, sama-sama bisa diinstalkan Linux misalkan. Nah, PC yang satu atau laptop gitu ya, laptop yang mahal maupun yang murah itu sama-sama bisa diinstalkan Linux. Tapi yang mahal dengan spek yang lebih tinggi itu bisa memproses dengan lebih cepat gitu ya. Bisa menjalankan program lebih banyak, bisa menampung data lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dengan router board gitu ya. Semakin tinggi speknya maka router board-nya akan bisa berjalan lebih cepat gitu ya, bisa menampung atau mengontrol pengaturan-pengaturan yang Anda buat ya, rule-rule yang Anda buat di mikrotik dengan lebih banyak seperti itu ya. Karena apa? Karena beberapa pengaturan dari konfigurasi mikrotik ya itu membutuhkan resource seperti prosesor atau RAM gitu ya. Nah, kalau misalkan prosesor atau RAM-nya kecil, maka pemrosesnya juga akan lebih lambat. Intinya seperti itu. Jadi balik lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya pada router board, dia memiliki jenis kode gitu ya. Kalau kita lihat di sini kan tipenya beda-beda nih. RB4XX, RB7XX, RB9, dan lain sebagainya. Nah, router board itu punya kode, yang mana kode itu punya maksud ya. Jadi ada beberapa maksud. Yang pertama adalah misalnya kita ambil RB951. 9 itu adalah series atau kelas dari routernya ya. Jadi dia adalah router board kelas 9 gitu ya. Kemudian 5 di sini adalah jumlah port Ethernet. Jadi jumlah port Ethernet-nya ada 5. Dan yang kode ketiga terakhir itu jumlah slot mini PC atau wireless ya. Wireless-nya dia punya 1. Nah, contoh misalkan RB951 berarti kelas 9, kemudian punya 5 Ethernet ya atau LAN gitu ya. Kemudian punya 1 wireless yang tipenya mini PC gitu ya. Nah, ada juga kode-kode lainnya. Kode-kode yang lainnya itu misalkan dilengkapi USB port. Nah, ini zaman masih internetnya menggunakan USB ya, yang modem USB. Nah, ini mikrotik tipe RB9512 HUND itu ini banget gitu ya, populer gitu. Karena apa? Karena masih dilengkapi USB. Nah, saya masih punya nih yang ini. Jadi Anda bisa nyolokin modem 3G ya, modem internet, kemudian itu jadi WAN-nya gitu ya. Jadi sumber internetnya gitu. Nanti di-share lewat LAN seperti itu. Nah, ini tipe-tipe yang lainnya ya. Ada USB A Advance, kelas lisensinya di atas level 4. Ya, H high performance, ya dia punya prosesor yang lebih tinggi. R dilengkapi wireless card, G dilengkapi dengan gigabit Ethernet, dan 2ND ini kalau misalkan wireless card-nya adalah dual channel. Ya, 2,5 2,4 GHz sama 5 GB ya. Seperti itu. Nah, router board jenis-jenisnya seperti ini. Ini adalah beberapa contoh saja ya. Nah, kemudian kita masuk ke lisensi level ya. Nah, ini lisensi level nih suka masuk ke ujian nih ya. Nah, yang tadi yang saya bilang yang membedakan lisensi level itu bukan dari ngebatasin fiturnya, tapi ngebatasin jumlahnya. Contoh nih ada yang jumlah, kalau misalkan yang pertama adalah lisensi level 0. Ini namanya lisensi trial. Ya, trial itu semua fitur mikrotiknya bisa dipakai, tapi hanya dibatasi
24 jam pemakaian. Ya. Di atas 24 jam dia akan ngeriset lagi. Gitu. Nah, kemudian untuk yang level 1 adalah level tipenya adalah free. Ya, jadi beda nih kalau 0 trial dia adalah 24 jam saja. Kalau level 1 dia free. Nah, bagaimana cara mendapatkan level 1? Kita cukup daftar atau regis ke akun mikrotik.com, kemudian kita request. Nah, di situ kalau kita sudah request nanti dapat lisensi key yang tipenya adalah level 1 ya. Nah, level 1 ini dia nggak ngeriset tapi lifetime. Hanya jumlahnya dibatasi satu penggunaan saja untuk beberapa fitur yang ada. Kayak gitu ya. Nah, kemudian juga ada tipe-tipe yang lainnya. Gitu ya. Ada level 3, level 4, level 5, dan level 6. Nah, perbedaannya hanya di sini. Gitu. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan level 1, berapa lama digunakannya? Gitu ya. Nah, maka di sini Anda jawabannya adalah lifetime. Gitu ya. Ini sering banget keluar di ujian. Gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis lisensi level dari Mikrotik ya, level 0, 1, 3, 4, 5, dan 6. Ini ya. Oke. Kemudian mengapa Mikrotik? Karena ini di wikinya ya, kita contoh misalkan kalau kita bandingkan dengan Cisco, Mikrotik itu punya hampir semua yang bisa dilakukan oleh proprietary router tersebut ya, dengan hanya sebagian kecil dari biaya router tersebut yang kita bayarkan. Tapi tetap punya fleksibilitas dalam mengupgrade, mudah dalam manajemen dan pemeliharaan atau maintenance gitu ya. Nah, di sini jadi kalau untuk yang baru belajar saya sarankan gitu ya, sangat rekomendasi sekali menggunakan Mikrotik. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan hampir semua dari fitur yang ada seperti router-router kelas yang sudah duluan gitu ya. Router-router yang memang dia sudah ada duluan dibandingkan dengan Mikrotik gitu. Nah, kita masuk ke fitur-fitur Mikrotik seperti apa sih? Ya ini cepat aja ya, karena ini juga udah pernah dibahas di materi gitu ya. Nah, fitur-fiturnya seperti bandwidth management gitu ya, kemudian hotspot portal gitu, kemudian juga monitoring dia juga ada gitu, atau web proxy, bahkan yang menarik ya, ketika Anda punya banyak access point, dia bisa berlaku seperti controller, punya fitur route controller ya, yang punya namanya adalah capsman, sentralisasi access point gitu ya. Nah, itu adalah fitur-fitur dari Mikrotik. Nah, kemudian yang selanjutnya yang suka keluar juga adalah ini di bagian sistem package. Nah, sistem package di Mikrotik itu modelnya adalah modul, di mana setiap modul punya fitur atau punya fungsi gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan fungsi dari advanced tool. Fungsinya adalah dia punya advanced ping, netwatch, IP scan, SMS tool, dan wake online. Nah, begitu juga untuk package-package yang lainnya. Dan package yang paling basic yang harus diinstalkan minimal adalah sistem. Ya, di mana sistem ini merupakan basic fitur dari sebuah router. Kalau nggak ada sistem, maka si router Mikrotik OS-nya ini nggak akan bisa berjalan. Karena apa? Base-nya di sini. Ya. Nah, ketika Anda menginstalkan sistemnya, dia sudah include fitur-fitur ini. Seperti apa? Static routing, IP address, dan lain sebagainya. Ya. Nah, catatannya itu.
Ya, jadi kalau misalkan kita tidak mau nge-install semuanya selain sistem, bisa nggak? Bisa, tapi hanya fiturnya yang include package system saja, gitu. Di luar package system, maka dia tidak bisa include, gitu ya. Tidak bisa nggak punya fiturnya. Nah, ini adalah fitur-fitur tambahannya. Jadi ada Mikrotik itu ada base-nya, juga ada yang full package. Nah, seperti itu. Ya. Nah, apalagi sih selain itu benefit dari Mikrotik all-in-one. All-in-one itu maksudnya apa? Mau jadi router bisa, mau jadi switch bisa, mau jadi bandwidth management bisa, mau jadi proxy server juga bisa, macam-macam gitu ya. Jadi all-in-one kita bisa menggunakan Mikrotik Router OS, baik yang dia mulai dari termasuk yang router bot ya, mulai dari router bot yang tingkatnya basic sampai yang untuk profesional itu fiturnya sama gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah. Mudah dalam apa? Dalam mengakses. Dia bisa multi akses. Ya, baik itu pakai GUI ya, bisa pakai Winbox namanya, atau Pak dari web namanya Webfig, atau dari command line ya CLI, bisa pakai telnet, bisa pakai putih ya, bisa pakai serial juga gitu ya, kabel serial. Jadi dia multi UI ya, bisa controllingnya bisa dari macam-macam. Buat orang-orang yang nggak butuh bandwidth misalkan, terbatas bandwidthnya ada di luar pulau, di sana pakai VSAT dengan koneksi terbatas mungkin gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan yang tipenya CLI gitu ya. Nah, selanjutnya murah ya, menyesuaikan dari lisensi dan device yang ada gitu. Jadi kita kalau misalkan buat satu perusahaan kecil misalkan UMKM yang penggunaannya hanya untuk controlling aja dengan bandwidth management yang sedikit gitu ya. Nah, mungkin bisa menggunakan lisensi yang berbeda dengan yang lebih advance, atau device-nya juga yang device yang standar gitu ya, yang small office, home office. Tapi kalau kita misalkan mau untuk yang enterprise ya harus disesuaikan juga gitu. Atau kebutuhan seperti point to point kita cukup pakai lisensi level 3 gitu ya, nggak usah harus di-upgrade jadi router gitu ya. Nah, jadi intinya adalah sesuaikan lagi dengan kebutuhannya, apa yang Anda pilih gitu ya. Nah, seperti itu. Selain itu, apalagi yang paling menarik dari Mikrotik adalah peluang karir, di mana ketika Anda mau misalnya nyari kerja yang bagian network administrator, pasti nanti kebutuhannya atau requirement-nya atau kualifikasinya pasti di dalamnya ada Mikrotik gitu ya. Nah, seperti ini ya, able to configure Mikrotik, router and switches gitu kan. Networking require-nya Mikrotik. Networking dapat men-setup jaringan, konfigurasi router pakai Mikrotik gitu ya. Nah, ini adalah peluang karir yang bisa Anda dapatkan gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan di salah satu job seeker gitu ya, ketikanya Mikrotik maka nanti akan muncul banyak banget nah yang kualifikasinya membutuhkan Mikrotik. Nah, salah satu yang bisa dijadikan bukti ya, justifikasi kita bahwa kita itu kompeten atau capable di bidang Mikrotik ya, yang menjadikan kita eligible ya, adalah sertifikasi ini gitu ya. Nah, makanya sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan, apalagi di kampus itu tadi Pak Iqbal bilangnya murah ya, cuma ratusan ribu dan enggak sampai, masih di bawah 500.000. Nah, bayangkan kalau misalkan di luaran itu minimal 2,5 juta gitu ya. 2,5 juta. Sama itu juga bedanya memang cuma ada pelatihan 1 hari atau 2 hari gitu ya. 1 sampai 2 hari untuk MTSNA ya, kemudian baru di hari keduanya atau di hari yang sama itu langsung ujian sorenya gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya di kampus sudah enak banget gitu ya, udah ada fasilitas Mikrotik
sertifikasi yang bekerja sama dengan Mikrotik Academy gitu ya, dan sama-sama sertifikasinya diakui gitu ya. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya Pak. Boleh, silakan. Untuk instalasi mikrotik di PC itu Pak, dari segi lisensi kita itu harus install lagi lisensinya atau gimana tuh Pak? Maksudnya minta lagi gimana? Yang lisensi tadi tuh Pak. Jadi kalau kita install router OS tuh yang di PC. Betul. Nah, kita harus install lisensinya lagi nggak sih Pak? Ya, jadi ketika kita install yang di-download dari Mikrotik ke PC, nah itu nanti otomatis lisensinya adalah level 0, trial. Nah, kalau kita mau jadikan permanen, itu bisa kita beli lisensinya saja. Nah, ketika beli lisensinya, nanti dapat yang dikirimnya di mana? Dikirim ke account Mikrotik Anda, gitu ya. Jadi bikin account dulu di mikrotik.com gitu ya. Nah, nanti kita request license di sana, kemudian kita selesaikan pembayaran, dan nanti account lisensi key-nya bisa di-generate dari Mikrotiknya gitu ya. Dari account Mikrotik Anda copy paste key-nya, kemudian nanti dipaste ke routerboard, dan nanti otomatis nanti routerboard yang Anda instalkan router OS yang Anda instalkan nanti akan ke-upgrade ke level lisensi yang Anda beli gitu, Mas. Oh iya. Masih Pak. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke Mikrotik Academy ya. Nah, apa sih Mikrotik Academy gitu ya? Mikrotik Academy adalah kerjasama dari Mikrotik.com ya, Mikrotik Internasional. Kemudian dia punya standarisasi yang sama untuk semua modul yang dibahas ya. Baik itu, jadi intinya adalah modulnya standar internasional, kemudian dia yang dijadikan acuan untuk menjadikan ujian ini adalah modulnya dari sana gitu. Nah, dan nanti ketika Anda lulus ujiannya, maka Anda dapat sertifikasi MTCNA-nya ya. Karena apa? Karena Mikrotik Academy hanya di level MTCNA. Untuk level advance-nya Anda bisa nanti ngambil di luaran gitu ya. Jadi di luar Mikrotik Academy. Jadi Mikrotik Academy hanya level MTCNA. Tapi sertifikasinya sama. Semua sertifikasi MTCNA baik yang itu di level akademi maupun di eksternal ya, itu sama, tidak ada bedanya. Modulnya pun sama. Makanya beruntung sekali kalau misalkan Anda bekerja sama ikut dari Mikrotik Academy yang ada diselenggarakan di kampus gitu ya. Punya kesempatan yang sama dengan sertifikasi di luar, tapi dengan biaya yang jauh lebih terjangkau gitu ya. Nah, ini adalah jenis sertifikasi Mikrotiknya ya. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah sertifikasi Mikrotik. Nah, yang level akademi adalah MTCNA. Nah, di MTCNA ini merupakan basic yang harus dipenuhi ya, harus fulfill dulu nih MTCNA-nya sebelum Anda melanjutkan ke level-level yang lebih tinggi. Contoh di sini ada garisnya ya. Nah, ada garis di mana Anda lihat ada garis hierarki
di MTSNA yang paling atas. Artinya apa? MTSNA ini wajib sebelum Anda bisa mengambil level engineering yang di bawahnya. Seperti routing engineering ya, Mikrotik Certified Routing Engineering, ini wireless engineering dan lain sebagainya itu wajib MTSNA dulu. Nah, ketika udah MTSNA lulus, punya sertifikasi, baru nanti Anda bisa melanjutkan dan yang paling advance ya, MTSINE. Nah, ini wajibnya adalah MTSRE. Jadi MTSINE wajib MTSRE, MTSRE wajib MTSNA. Jadi intinya adalah MTSNA dulu ketika Anda mau mengambil sertifikasi yang advance lainnya. Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang dulu cuma sampai sini, sekarang ada tambahan ya. Untuk security engineer dan IP versi 6 engineer. Seperti itu. Nah, sertifikasi mikrotik itu berlaku selama 3 tahun. Jadi setelah 3 tahun nanti sertifikasi Anda expired gitu ya. Nah, bagaimana cara resertifikasinya atau ngambil sertifikasi ulang? Contoh, jika sertifikasi Anda expired, Anda punya MTSNA yang paling basic cuma 1 nih, maka cukup MTSNA aja. Maka di MTSNA-nya kembali jadi valid gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan Anda punya 2 nih, misalkan punya MTSNA sama MTSRE, maka mana yang diperbarui? Yang diperbarui cukup yang MTSRE-nya saja ya. Jadi MTSNA-nya nggak perlu diperbarui, maka Anda juga masih diakui untuk MTSNA-nya gitu. Ya, jadi jadi kalau misalkan Anda punya yang paling tinggi nih MTSINE, berarti MTSRE dan MTSNA-nya juga masih diakui gitu ya. Anda cukup perpanjang yang sininya saja. Berbeda hal dengan kalau trainer ya, kalau trainer wajib apa yang dibawakan itu harus valid dan 1 tingkatan di atasnya gitu ya. Nah, materinya apa saja? Materinya sama seperti yang sudah dibahas di kelas ya. Intinya adalah ada 8 modul dan semuanya sudah pernah dibahas di kelas dan materinya juga udah dapet, jadi bisa Anda baca-baca lagi untuk bekal ngerjain ujian gitu ya. Ujian soal. Apa yang di luar ini sebenarnya modulnya cuma ini nih 1 sampai 8, tapi biasanya sama saya tambahkan. Kenapa? Karena ada beberapa yang menjadi basic yang suka keluar di ujian tapi nggak dibahas di sini gitu ya. Contohnya apa? Kayak networking subnetting gitu ya. Nah, makanya di materi MTSN Basic saya selalu bahas yang pertama adalah subnetting gitu ya. Kemudian port, berapa sih kayak portnya mikrotik gitu ya, port TCP, Winbox gitu ya, TCP port berapa. Kemudian apalagi seperti VPN gitu ya, atau DNS. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah pengetahuan basic ya, pengetahuan basic di luar materi MTSNA-nya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke proses mengerjakan ujian. Nah, di sini kita harus punya account mikrotik.com ya. Kemudian harus punya email, nanti yang didaftarkan adalah email yang sama. Jadi ketika Anda mau ujian nih, buka mikrotik.com-nya pakai email yang didaftarkan di email Mikrotik. Jangan nanti ketika saya invite ya, di sini nanti peserta akan di-invite melalui email. Nah, emailnya ini adalah email yang didaftarkan di mikrotik.com. Ya, jelas ya? Jadi ada kasus di mana dia daftar email Mikrotiknya berbeda dengan email yang dikasih ke saya untuk di-invite gitu. Jadi ketika invite-nya nyasar, diklik kok pas saya nggak register, padahal kemarin saya udah daftar gitu kan. Emailnya sama nggak? Berbeda ternyata. Nah, itu hal yang salah. Jadi intinya adalah Anda daftar mikrotik.com dengan email yang nanti akan emailnya saya invite untuk ujian gitu. Ya, baru ketika saya udah invite dan saya izinkan untuk ujian, maka Anda punya satu menu di My Training Session ya, seperti ini.
Nah, ini menu My Training Session. Nah, ini ada ujian yang nanti yang besok Anda akan tempuh seperti itu ya. Itu. Oke, jadi tasnya ya. Sekarang Anda adalah membuat akun mikrotik.com. Jadi buka akun mikrotik.com, kemudian silahkan di register gitu ya. Nah, registernya pakai nanti company-nya pakai kampus aja, alamatnya juga alamat kampus, nomornya juga nomor kampus, dan silahkan ditentukan yang jadi patokan adalah di full name. Full name ini nanti adalah nama yang tercetak di sertifikat mikrotik kalau misalkan Anda lulus ujian, gitu ya. Jadi jangan disingkat pakai nama samaran atau pakai nama online gitu ya. Tapi pakai nama asli gitu ya. Nanti ini disamakan dengan print yang ada di sertifikat gitu ya. Nah, oke. Jadi tas Anda sekarang adalah membuat atau register di akun mikrotik.com. Silakan semuanya. Saya kasih waktu 10 menit untuk register mikrotik menggunakan email yang nanti emailnya akan saya invite ke dalam ujian. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, saya kasih waktu 10 menit ya. Silahkan buka mikrotik.com ya, bukan .co.id. Oke, saya mute dulu ya. Saya tinggal 10 menit. Oke, Pak. Legal form yang mana Mas ya? Legal form yang mana Mas Sandi? Bapak. Di pendaftaran, Pak. Di register, menu register. Iya. Ada registration type-nya, Pak. Jadi tipe registrasinya apa? Natural person atau legal person? Jadi pilih yang mana? Ada apa? Ada apa, sorry? Natural person sama legal person. Oh, bentar ya. Bentar, saya Oke, cek Pak. dulu. Pak, saya ingin nanya dong, Pak. Iya, boleh.
Sebelumnya kan saya udah punya akun Mikrotik ya. Heeh. Dulu itu emang buat training ya di kampus gitu loh. Nah Mm-mm. ini udah tinggal diapain lagi ya Pak? Ini aja bisa pakai yang lama juga masih bisa. Nanti kalau udah, yang penting masih bisa login ke dalam akunnya ya. Jadi nanti nggak usah register lagi, pakai yang itu aja. Emailnya nanti email yang digunakan untuk login bisa di-invite ke saya gitu. Jadi nggak usah bikin lagi, nggak apa-apa pakai yang lama aja. Ini di Ceng account information ada yang diganti nggak Pak? Misalnya company, organization apa? Oh, nggak usah, nggak perlu sih. Nggak perlu, nggak apa-apa itu. Nanti yang jadi yang dicetak di sertifikat hanya namanya aja gitu. Selama namanya mau tetap seperti itu, nggak masalah gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk yang tadi pakai yang natural aja, natural person aja. Oh iya ada natural person mau legal. Oke, Pak. Iya, oke. Kalau legal sepertinya buat company. Pak, Yap, ini Pak, saya tadi kan udah ngisi ya. Di bagian My Location itu nggak bisa diklik find, kenapa ya Pak? di My Location klik pick from map aja. Iya Pak, tadi udah saya klik find-nya nggak ini Nggak Pak, nggak ketemu. otomatis gitu Pak. Nggak ketemu atau gimana? Iya Pak, nggak ketemu Pak. Saya udah nyalain GPS juga ini. Coba di find aja Global Institute deh. Oke Pak. Saya Atau coba ini. Tangerang aja udah diklik di situ, Tangerang udah selesai, nggak apa-apa. Lokasinya ini ya Pak yang stomik ya Pak? Gimana? Lokasinya bukan location kita saat ini ya? Location kampus aja. Pak, maaf mau nanya Pak. Iya. Untuk email kita personal atau pakai email kampus Pak? Pakai personal, Mas. Kan nanti kan masuknya ke ini masing-masing. Kecuali nama iya Pak. ininya pakai kampus saja, nama alamat sama itunya bisa pakai kampus. Tapi informasi siap, Pak. pribadinya tetap ke email kita. Pak mau nanya lagi nih Pak. Boleh. Sebelumnya kan di akun saya yang lama kan kompaninya masih Stomik Global ya, sama websitenya Stomik Global, www.stomikglobal.ac.id. Itu diganti yang sekarang yang institut gitu apa tetap sama aja apa gimana? Nggak apa-apa, sama aja. Oh, sama aja. Iya. Nah. Oh, terima kasih Pak. Yang harus diperhatikan itu namanya ya. Namanya itu nanti akan jadi nama yang dicetak di sertifikat. Kayak gitu ya. Kalau short name itu bebas kan Pak? Bebas. Sebenarnya sih namanya Jadi name-nya itu jadi full name langsung, Pak. full name aja langsung. Pak, ini punya saya yang My Jadi Location. surname-nya dikosongin juga nggak masalah tuh, Pak. Enggak, yang require aja, yang diisi itu yang wajib diisi ya. Ada yang sudah berhasil? Berapa banyak yang sudah absen?
Ini postcode-nya pakai yang 15114 apa 15133 ya, Pak? Bebas, Mas. Yang penting alamat, kalau yang dicontoh itu udah alamat kampus ya, harusnya sesuai dengan yang ada di presentasi. Saya malah alamat rumah. Jangan pakai kampus aja. Oh, 15 ganti kampus ya. Oh, diganti banyak nih berarti. Pak, kalau udah register gimana nih, Pak? Udah, ditunggu aja yang lain. Tunggu yang lain. Website URL yang websitenya kampus aja. Boleh yang pakai STEMI Global atau Global ACID, boleh. Kayaknya sih pakai yang baru aja, yang Global ACID sih. Yang baru ini, Pak. Ya, yang global aja, Global ACID. Berarti company organisasinya sama nggak apa-apa nih? Sama Nggak apa-apa. Oke. Ini telepon kampus apa telepon kita ya, Pak? Iya, itu telepon kampus sebenarnya. Masukin aja telepon kampus. Kalau mau ngisi data pribadi Anda juga boleh. Nggak masalah pakai telepon sendiri. Mas Duta kalau udah berhasil login, emailnya di keep ya. Jadi nanti login ke Mikrotiknya pakai email yang didaftarkan saat ini untuk ujiannya. Sip. Siapa lagi yang sudah? Saya sudah, Pak. Oke, Bapak mau nanya, Pak. boleh. Yang allow to use my account, yang itu dicentang apa enggak ya, Pak? Itu boleh dicentang, boleh enggak sih. Tuh. Hmm. Jadi kalau misalkan mau dipakai buat net install sama Winbox, itu nanti dia akan nanti kita bisa login pakai net install atau di Winbox pakai username dan password kita yang kita daftarkan saat ini. Jadi itu pilihan gitu ya. Pilihan aja. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau sudah daftar, dicek emailnya, terus baru coba login. Nanti dapat password ya, suruh reset password dari email.
Coba lagi. Masih ada yang belum? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Ini saya masih bingung ini. Oke. Pak, ini saya udah login, Pak. Saya coba login sih. Udah bisa login? Bisa login. Ya, oke. Pak, ini kalau mau edit informasi kayak gitu, di change akun information ya, Pak? Iya, betul. Channel akun information itu nanti ada profile-nya, di edit aja di situ. Ini takutnya salah sih. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah, Pak, sudah. Sudah semua nih ya. Kalau sudah semua saya lanjut nih, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ntar dulu, Pak. Saya nanya, Pak. Boleh. Ini kan website yang baru Global ACID nggak bisa. Ini pakai yang sistemik Global ACID ini, Pak. Masa nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisanya apa? Saya cek websitenya maksudnya. Apa pakai yang sistemik Global ACID, Pak? Bisa, Bel, Pakai bisa. global bisa kok, Bel. Gua aja pakai global kok. Oh, gua nggak Global, bisa. Beb, global. Jangan pakai VPN aksesnya. Enggak, Pak. www.global.ac.id. Itu benar tuh apa yang dibilang si Dinda sama. Nggak harus Harusnya sih bisa. nggak harus dibuka sih, Mas. Yang penting masukin aja di situ. Masukin aja di situ. Nggak harus dibuka gitu. Mau global atau sistemik global sebenarnya sama aja. Mau isi Google juga boleh sebenarnya. Ya siapa tahu harus ini apa? Harus Nanti inilah Mas, apa? kalau bagus itu banget, ya. sebenarnya nanti di list mikrotiknya Anda bisa klik linknya gitu. Nanti dia nge-link ke websitenya. Emang bagusnya adalah website yang bisa dibuka gitu. Jadi sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang nggak bisa gitu ya. Global. ACID. Tadi saya buka bisa, sekarang
lagi nggak bisa. Oke. Iya, ngedown ya, Pak. Nggak tahu ini dari koneksinya atau dari yang lain. DNS probe NX domain finish. Bisa jadi dari kamu pakai provider apa, Mas? Saya IndiHome, Pak. IndiHome. IndiHome di hati. Oh. IndiHome di HP. Pakai wireless. Enggak. Numpang. Ya, pakai ini, Pak, apa LAN. Oh, oke. Sih Pak, login ini pakai email kan ya Pak ya? Iya, Username ini. Betul, loginnya nanti pakai email. Setelah itu emailnya ditaruh di mana, Pak? Emailnya ditaruh di mana maksudnya? Kan pas Di register ada. Iya, enggak ditaruh di chat ini apa gimana kalau udah selesai? Oh, enggak, nanti. Oh. Nanti aja pas mau ujian baru ngirim ke saya. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi? Udah ya, kalau udah saya lanjutin dulu ya. Yang belum nyusul aja karena udah kemalaman ya. Nah, nanti kenapa harus dikirim email? Nah, dikirim emailnya nanti Anda di-invite menggunakan email ya. Emailnya yang dikirim adalah email yang didaftarkan ke akun Mikrotik. Jadi nanti ketika ujian, email yang Anda daftarkan ke akun Mikrotik kasih ke saya. Nanti saya akan invite ya. Jadi nanti saya minta emailnya, kemudian di list ya. Nanti pas mulai ujian, mau ujian, saya di list. Ini berarti satu sesi doang ya. Kalau satu sesi doang boleh nanti dikirimkan ke saya langsung emailnya. Ya, nanti di email ke saya aja ya. Jadi jenis invitasinya seperti ini ya. Nah, invitasinya nanti ada invitasi dari Mikrotik, siapa yang nge-invite, kemudian nanti Anda caranya adalah login dulu ke Mikrotik, kemudian buka emailnya, baru klik invitasi linknya ya. Ketika sudah klik invitasi linknya, nanti otomatis di redirect ke training session. Atau buka my training session, kemudian nanti dimasukkan enrollment key ya. Itu sama aja. Nanti proses seperti itu. Gitu ya. Nah, akan ada seperti ini nih di my account, kemudian my training session ya. Nanti di situ ada listnya ya. Listnya. Nah, kalau misalkan udah lulus gitu ya, di my sertifikat Anda bisa download sertifikatnya di sini. Jadi nggak disuplai sama kampus. Ya, jadi nanti download sendiri aja gitu ya, download sendiri atau bisa ngeprint sendiri gitu. Nah, jadi bebas gitu ya. Nah, kemudian nih tentang ujiannya. Ujiannya seperti apa? Ujiannya adalah ujian online 25 soal dalam waktu 1 jam menggunakan bahasa Inggris. Kemudian soalnya dapat berupa pilihan ganda atau true false, atau yang namanya pilihan ganda tapi tidak satu ya. Tapi pilihannya bisa lebih dari satu. Ada beberapa soal nanti akan saya coba tunjukin. Ya, jadi ada soal yang bisa lebih dari satu jawaban. Modelnya adalah checkbox. Ya, kalau checkbox berarti ada jawabannya lebih dari satu. Gitu ya. Kalau radio button jawabannya satu. Kalau true false tinggal pilih true atau false. Seperti itu. Nah, kelulusannya atau passing grade-nya itu minimal skornya di 60%. Ya. Minimal skornya 60%. Kemudian nilainya mulai dari 50 sampai 59, ini bisa yang tadi Pak Iqbal bilang second chance. Ya. Di second chance, kemudian second chance itu bisa langsung ujian langsung. Misalkan Anda dapat 50 sampai 59 nih, di antara ini nilainya. Nah, maka langsung report ke saya, nanti Pak, saya second chance gitu. Nanti saya buka lagi ujiannya di allow, kemudian baru baru kalian bisa ujian lagi. Nah, mudah-mudahan yang kedua itu lebih dari
minimal 60 ya. Syukur-syukur lebih dari 60. Ya, jadi minimal passing grade-nya adalah 60. Dan selanjutnya untuk jadi trainer ini minimal lulusnya 75% gitu ya, baru Anda bisa menjadi trainer gitu ya. Nah, itu tentang soal-soalnya. Nah, tips dan triknya. Yang pertama adalah baca soalnya sampai teliti ya. Jadi benar-benar dimaksud, tahu maksud dari pertanyaan yang ada gitu ya. Kemudian untuk menghemat waktu kerjakan yang mudah dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan 25 soal Anda tidak bisa langsung jawab, maka skip aja dulu, lewatin gitu ya. Nah, selama ujiannya berlangsung, sebelum semua soalnya kejawab, itu Anda nggak bisa selesai. Jadi harus dipilih dulu semuanya gitu, harus setiap soal dijawab ya. Nah, untuk yang punya koneksi bermasalah ya, atau koneksinya kurang stabil, itu selalu klik save progress di sebelah kanan. Nanti ada sebelah kanan yang ngikutin timer ya, ada timernya, ada tombol save progress, itu bisa langsung bisa diklik ya gitu, bisa diklik. Nah, kemudian jangan sampai waktunya habis gitu. Paling tidak 1 menit atau setengah menit lah, itu paling lama itu udah diselesaikan. Kenapa? Kalau misalkan Anda belum selesai tapi waktunya udah habis, maka hasilnya nggak bisa langsung keluar. Itu bisa kurang lebih setengah sampai 1 jam kemudian baru keluar gitu ya. Beberapa menit kemudian baru dia keluar hasilnya. Nggak bisa langsung kelihatan gitu. Jadi nggak tahu Anda lulus atau enggak gitu. Jadi harus diselesaikan dulu gitu ya. Nah, Anda boleh open book, boleh buka modul dan referensi lainnya, dan boleh buka aplikasi gitu ya. Yang tidak boleh adalah buka soal di 2 web browser yang berbeda ya. Jadi Anda buka soalnya di 2 browser. Buka soal yang sama tapi browsernya berbeda, itu nggak boleh. Atau di private browser, itu juga nggak bisa Anda buka soal di private browser, nanti di-banned. Anda tidak bisa mengikuti ujian. Tapi kalau buka multi-tab, itu boleh. Tab selanjutnya buat buka referensi, ya, tab selanjutnya buat ujian. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah buka lebih dari 1 tab untuk ujiannya. Gitu. Tapi kalau tab lain atau browser lain buat cari referensi itu boleh, ya. Jelas ya? Yang tidak boleh. Gitu. Nah, seperti apa sih soal MTSNA nih yang saya bilang? Yang pertama ini sebelah kanan ada timer, ini ngikutin terus, ada waktunya. Dan kalau misalkan udah dijawab, garis merah ini berubah jadi hijau. Jadi kalau misalkan 1, nanti hijaunya progresnya sedikit gitu ya. Sampai terakhir itu hijaunya progresnya penuh, kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang tadi, yang punya koneksi kurang stabil, bisa setiap jawab klik save progress gitu ya. Nah, kemudian ini nomor 1 dan nomor 2 punya jenis yang berbeda. Yang nomor 1 adalah radio button, di mana jawabannya pasti cuma 1. Yang kedua adalah yang kedua adalah checkbox ya. Nah, ini 2 dan 3 ini checkbox. Nah, ini adalah jawaban yang mungkin lebih dari 1 gitu ya. Jadi ada kemungkinan bisa lebih dari 1 jawaban. Anda bisa pilih yang mana aja jawabannya gitu ya. Jelas ya? Nah, ini contoh sertifikasi. Oh, ini sertifikatnya yang agak lama. Yang baru dia modelnya portrait bukan landscape. Gitu ya. Warnanya juga berbeda. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri sesi yang ini? Nanti kita coba bahas-bahas soal ya. Sedikit bahas-bahas soal. Ada yang mau ditanyakan? Cukup sih, Pak. Tadi lupa saya Oke. mau nanya yang bagian private tab apa tadi tuh, Pak. Oh, oke. Bentar. Emang di websitenya ya, emang bisa langsung mengetahui, Pak, langsung di banned gitu? Bisa.
ya. Kenapa? Karena ada cookies-nya. Nah, dia butuh cookies untuk nge-lock sesi ya, session browser, cookies. Nah, itu buat nge-lock sesi. Jadi ya buat orang-orang yang suka bikin program pasti paham gitu ya. Dia ngelihat session ID, kemudian digabung sama apa supaya dia tahu bahwa sesinya tidak berubah gitu. Nah, kalau misalkan tanpa private browser itu enggak mengandung session ID ya, enggak mengandung session dan cookies, makanya tidak bisa tidak boleh. Dia si ujiannya nanti juga enggak akan bisa dijalankan. Atau buka lebih dari satu browser, maka dia akan ngedetek satu akun login dua bersamaan ya dengan session yang berbeda. Nah, itu nanti dianggap fraud ya, dianggap pembohongan gitu ya. Maka itu juga tidak boleh. Nanti akan ada kedetek banned. Nah, kalau ke ban nanti Anda langsung ketutup ujiannya dan di saya ada notif tidak bisa mengikuti ujian karena alasannya apa seperti itu. Kayak gitu. Jadi nggak boleh buka dua browser dengan ujian yang sama gitu ya. Tapi buka dua browser, buka dua tab, ujiannya satu, sisa tabnya buat cari referensi itu boleh. Itu jelas ya? Jelas Bang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup mungkin Pak. Oke, di sini saya nanti minta tolong ke Mbak Dinda aja ya. Mbak Dinda nanti tolong di list ya. Jadi list email akun yang didaftarkan dari teman-temannya. Jadi gini aja listnya, list email akunnya. Praktik ya. Ini namanya, gitu ya. Dan emailnya, gitu. Nama dan email ya Pak ya? Ya, nama sama email. Nah, nanti kirimnya ke email saya, ya. Email Bapak yang mana Pak? Ya. Oh ini dia. Dan satu lagi saya minta mana ya? Lupa tadi mau ngomong apa ya? List ini. Oh iya. Sama minta emailnya Mbak. Nanti saya akan kirimkan contoh soal yang akan kita bahas gitu ya. Oh, oke Pak. Oke. Jadi bisa buat referensi juga kira-kira ada soal apa aja gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan disebar ke teman-teman biar bisa dipelajari kayak gitu. Oke. Oke Pak. Bisa kirim email kosong sekarang ke email saya. Langsung aja. Email kosong berapa ya? Iya. Oke Pak. Oke, saya tunggu ya. Iya. Oke. Sekarang kita coba bahas Sudah saya kirimkan ya Pak? Oke, saya cek ya. Iya. Oke. Oke, nanti akan saya kirimkan lewat email ya untuk materinya, contoh soalnya. Beberapa contoh soal. Oke, sekarang Oke, kita coba bahas beberapa contoh soal kayak gini ya.
Nanti akan saya coba kirim beberapa contoh soal, tapi ada yang sudah ada jawabannya tapi belum tentu benar ya jawabannya. Jadi jangan selalu diikutin gitu. Karena belum tentu benar jawabannya. Hanya contoh soalnya saja kira-kira seperti itu. Paham ya? Oke. Sekarang kita coba bahas nih ya. Nah, kita bahas di sini soal yang pertama adalah tentang wireless ya. Nah, referensinya apa sih? Referensinya nanti Anda bisa buka yang namanya Wikimikrotik gitu ya. Search di sini Wikimikrotik. Nah, Anda bisa buka referensinya di sini ya. wikimikrotik.com. Nah, semuanya ada di situ, tinggal di bagian apa aja nyarinya kayak gitu kan. Tinggal di search di Wikimikrotik misalkan wireless gitu kan. Anda bisa cari bagian-bagian yang berkaitan dengan soalnya. Tapi lebih simpel di modul gitu ya. Nah, contoh kita akan coba bahas contoh-contoh soal yang ada. Nih, saya akan coba bahas contoh soal ya. Sisanya nanti Anda bisa lihat contoh-contoh soal yang lain sambil dicari jawabannya apa. Oke ya. Yang pertama adalah untuk ngeblok komunikasi antara wireless client yang terhubung dengan access point yang sama ya. Kita harus ngeset apa nih, gitu kan? A, default authenticate no, default forwarding no, ya. Yang B, max station count 1, yang C, default forward no, yang D, default authenticate no. Nah, jawabannya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu? Jawabannya adalah yang C. Yang B, Pak. Yang C, default forward. Bentar. Jawabannya adalah yang C ya. Nah, saya mau tunjukin di wireless. Oke. Bagian default forward. Nah, ini ada di soal wireless, bagian wireless. Ya, jadi ini wireless modul delapan. Nah, ini ya bagian default forward. Default forward.
8. Oke. Nah, ini bagian wireless ya. Anda bisa cari bagian default forward. Nah, ini di search aja gitu. Default forward, dia akan menentukan bagaimana proses forwarding dari sebuah klien setelah terverifikasi oleh access list. Jika di set yes, dia akan mengizinkan koneksi layer 2 pada klien. Nah, artinya bisa terhubung. Jika di set no, klien tetap dapat melihat satu sama lain di layer 3 jika diizinkan oleh firewall rule. Jadi kalau di soalnya, jadi kalau misalkan untuk ngeblok komunikasi, berarti kita jangan di set yes gitu. Berarti di sini di default forward-nya di set no gitu ya. Ini fungsinya dari default forward gitu ya. Nah, Anda bisa lebih bisa dari situ gitu ya. Bisa dari modul, bisa dari wiki Mikrotik. Kalau dari wiki Mikrotik, kita lihat di sini bagian wireless gitu ya. Face wireless, kita bisa search default forward. Dari sini. Default forward. Ya, Anda bisa cari-cari di ini yang lain gitu ya. Forward. Nih. Nah, cloud forwarding ya, dia akan nge-forward klien ya, match di access list gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk bisa saling berkomunikasi antara wireless yang satu dengan klien yang satu dengan klien yang lainnya kayak gitu ya. Nah, oke, nomor 2, apakah bisa PPPoE server bisa berjalan di lebih dari satu single broadcast domain? Ini bagian tunneling ya. Nah, ini jawabannya adalah true. Jadi si PPPoE server ini bisa lebih dari satu server. Yang namanya broadcast domain itu tidak dilewati oleh router gitu ya. Jadi dia satu link gitu ya, satu network dan tidak dilewati oleh router, maka di situ akan ada bisa beberapa PPoE server gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ketiga untuk simple queue ya, dia on bridge device. Jadi kalau misalkan ada simple queue yang di-apply di bridge device, nah harus diapain gitu kan? Nah, jawabannya adalah kita associate yang C, jawabannya simple queue-nya di bridge device. Jadi bukan di masing-masing interface, tapi di bridge device. Gitu. Jawabannya ini yang C, gitu ya. Kemudian jika mau ngeblok akses dari MSN Messenger misalkan, di firewall rule kita pakai chain-nya apa? Gitu. Apakah input, forward, output, atau proses? Proses nggak ada ya, atau kita bisa bikin sendiri gitu ya. Nah, jawabannya adalah kalau ngeblok MSN kan ada yang masuk dan keluar, berarti kita forward ya. Kenapa forward? Karena dia ngelewatin router gitu, ngelewatin router. Sedangkan MSN yang ngekontrol bukan routernya tapi dari klien, PC klien gitu ya. Nah, default port
Winbox adalah TCP 8291. Itu di modul juga ada. Selanjutnya, router OS log message itu disimpan di disk by default. Jawabannya adalah false. Ya, jawabannya yang defaultnya adalah di memori, gitu ya. Nah, intinya materinya semua ada di modul. Tinggal dibaca aja nih yang sering keluar, ya nanti di modul Anda biar biar tahu nih kira-kira pertanyaan ini nanti di modul tuh bagian mana gitu ya, bisa. Nah, kemudian nomor 7, ketika kita ngirim ARP, maka dia yang diharapkan untuk alamat apa yang diharapkan untuk menjadi jawaban dari ARP tersebut. ARP itu Address Resolution Protocol. Isinya apa? Isinya IP address dan MAC address gitu ya. Kalau Anda nggak percaya, ketik aja ARP, enter gitu ya. Nanti muncul IP address dan MAC address. Gitu. Nah, kemudian encryption yang digunakan untuk simple passkey ya, tanpa X8021X authentication server adalah yang personal key ya. Kalau ini yang enterprise key ya, ini yang personal key. Jadi WPA PSK personal key, WPA PSK atau WPA2 PSK ya. Selanjutnya nomor 9, sebuah IP address pool dapat berisi address dari lebih dari satu subnet. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah false ya. Satu pool itu tidak bisa lebih dari satu subnet, hanya satu subnet gitu ya. Kemudian nomor 10. Huruf apa yang akan keluar di mana ketika Anda otomatis membuat valid IP address di dalam router OS? Jawabannya adalah DAC, Dynamic Active Connected ya. D A C ya. Jadi A, C dan D. Nah, di sini ada lebih dari satu jawaban. Jadi Anda pilih gitu ya. Seperti itu. Nah, nomor 11 jawabannya Simple Queue nomor 0 itu 2 mega upload downloadnya. Simple Queue nomor 1 itu 4 mega untuk upload dan downloadnya untuk IP segini gitu kan. Nah, kemudian klien 10.10.03 ini bisa dapat apa aja gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2 mega upload download, 4 mega upload download. Ini ada yang sama tapi pengaturan IP-nya sama tapi rule-nya berbeda ya. Jawabannya adalah ini 2 mega upload dan 2 mega download. Ini cuma satu. Kenapa? Karena yang di-apply adalah hierarki. Jadi yang di bawahnya nggak apply. Jawabannya yang ini. C doang gitu ya. 2 mega upload dan 2 mega download gitu ya. Download sama. Nomor 11. Export. Apa yang dimaksud dengan export? Ya, export itu ekstensinya ada RSC file. Nah, RSC file dia bisa apa aja? Bisa diedit ya. RSC ini bisa diedit. Ya, kemudian dia tidak nge-export router OS password ya. Jadi jawabannya nih, kita juga bisa export sebagian ya. Misalkan contoh IP firewall doang dan ini export full configuration tapi tidak dengan router password-nya gitu ya. Nah, ini jawabannya. Kalau yang tidak bisa diedit itu tipe binary. Nih, log juga nggak bisa karena di memori gitu ya. Sistem log. Nah, oke. Selanjutnya nomor 13. Apa yang dimaksud queue konfigurasi dengan kata total? Ya, kata total itu adalah upload plus download. Lihat di sini mirip upload download, tapi di sini tandanya berbeda. Makanya saya bilang di situ harus hati-hati bacanya dengan seksama gitu ya. Nah, selanjutnya firewall NAT. Untuk firewall NAT itu ngeproses untuk first packet setiap connection. Firewall NAT itu tuh jawabannya. Nomor 14 ya. Firewall NAT only process the first packet. Ya,
NAT itu hanya ngeproses yang pertama rule-nya. Karena apa? Karena kalau sudah valid, dia akan nanti diteruskan ke rule yang action-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai, di bawahnya ada double ya, yang sesuai, maka yang diproses adalah yang pertama saja. Sama seperti queue tadi ya, firewall NAT di menu firewall itu juga diprosesnya by sequence order gitu ya. Nah, kemudian port dari PPTP, nah ini adalah pengetahuan umum ya. PPTP adalah TCP 1723. Kemudian nomor 16, paket yang datang ke router dan dia akan statusnya adalah new. Nah, ini masuk ke paket state gitu ya. Yang sebelumnya tidak terlihat gitu kan, koneksinya tidak terlihat. Nah, ini koneksi yang terjadi, connection state ini akan di-apply sebagai apa? Jawabannya adalah new ya. Kalau paketnya tadinya nggak ada, terus new. Pertama adalah new, statusnya adalah new-nya yang B. Tuh. Nah, yang 17, PPPoE server lagi nih, ya, tunneling. Ini dia bekerja di broadcast domain. Jika ada router di tengah-tengahnya, ya, nah seperti yang tadi saya bilang, dia tidak akan bisa bekerja di broadcast domain yang di tengah-tengahnya ada router. Maka di sini will not be able to create PPOE tunnel ke PPOE server. Jawabannya adalah true, ya. Karena ada router di tengah-tengah, dia nggak akan bisa bekerja. Selanjutnya nih di bagian package. For static routing functionally, ya, penambahan router OS system package, ya. Apakah kita menambahkan, harus ada tambahan dari sistem package, ya. You will need following software package. Jawabannya adalah no extra package require. Karena apa? Karena si sistem ini tadi di bagian sistem ya, di bagian package, bentar. Nah, ini di bagian package system, static routing udah include. Jadi kita tidak perlu nge-install package yang lain. Sedangkan tadi ngejawabnya routing itu isinya dynamic routing ya. Yang ditanyakan adalah static routing. Jadi static routing cukup dengan sistem saja. Jawabannya adalah yang ini, no extra package required. Itu nomor 18. Nomor 19, opsi mana dalam sebuah konfigurasi dari sebuah wireless card yang harus di-disable dikarenakan router hanya mengizinkan klien yang berada di access list ya untuk terhubung. Jawabannya adalah nomor 19, default authenticate. Ya, jadi kalau default authenticate itu dia akan melihat semua list yang ada di access list gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau akses default authenticate-nya di no, maka hanya kita daftarkan manual list-list klien yang bisa, yang mau dihubungkan gitu kan. Mau dihubungkan atau mau mau dihubungkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah yang dimaksud dengan connection tracking. Jawaban yang benar adalah jawabannya A dan C ya. A dan C gitu ya. Connection tracking harus di-enable di NAT network dan connection tracing harus di-enable juga di firewall untuk bisa digunakan. Selanjutnya bagian net install digunakan untuk install package baru tapi tidak bisa di different hardware. Ini salah nih. Yang B salah. Keep configuration but reset lost admin password benar. Yang A, yang B salah. Yang C, install different software, upgrade or downgrade bisa. Yang selanjutnya adalah reinstall without losing license. Ya, jadi bisa juga. Ya, yang salah adalah B. Jadi A, C sama D. Nah ini sama ya, mirip-mirip nih. Jadi diperhatikan aja jawabannya. Yang nomor 22. Nah, nomor 23 minimal wireless configuration adalah mode ya. Selanjutnya diisi otomatis oleh MikroTik sebagai ada default settingannya. Kemudian it's possible to create encryption PPOE tunnel gitu ya. Jawabannya adalah true. Selanjutnya root
root status ya, routing status ini adalah di IP root, di menu IP root itu adalah active, connected, static ya. Jawabannya ini A, B, dan C. Oke, jadi ini sebagian yang bisa saya bahas ya, semoga jadi referensi juga. Sekali lagi yang saya kasih soalnya itu belum tentu jawabannya benar. Contoh soal di sini cuma sebagai referensi yang bisa Anda gunakan untuk inian ya, untuk belajar gitu ya. Nah, tapi itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Karena saya biasanya bikin soalnya dari hasil ujian teman-teman gitu. Ya, jadi hasil dari ujian teman-teman yang sudah duluan ujian. Nah, saya jadiin soal, diperbaiki jawaban yang salah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi Anda bisa baca referensinya dari apa yang sudah saya kasih, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Dinda, saya udah kirim ya, tapi masih upload attachment. Nanti kalau sudah sampai boleh dikasih ke teman-teman yang lain. Oke. Oke, Pak. Makasih, Pak. Pak, berarti Sama-sama. Nanti ditunggu listnya ya, list untuk teman-temannya. Boleh pakai email, boleh nanti ditulis di tag ya, kemudian di attach juga boleh. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah pas setengah Pak, itu modulnya di-share juga belum tuh. tutup. Modulnya di-share Halo? juga. Modulnya itu ada di ya, di kelas ada nggak? Yang kelas lanjutan, administrasi jaringan server lanjutan atau AJS lanjutan ya? Iya benar, administrasi jaringan lanjutan atau MTCNA preparation. Udah dapat materinya belum? Udah kan, kelasnya udah ada? Kelas mana nih, Pak? Harusnya kalau Belum kayaknya, Pak. Konsepnya apa ya? oh belum ya. Oke. Kalau kayak gitu saya email lagi deh. Saya email juga. Oh, Modul yang tadi sama soal sama PDF kalau bisa, Pak, buat tambah-tambah referensi. ya boleh. Bentar ya. Oke, Pak, makasih, Pak. Sama-sama. Bentar. Ini modul. Oke, lagi dikirim juga ya. Yang contoh soalnya harusnya sudah sampai ya. Dikirim kemana tuh, Pak? Udah, Pak. Udah sampai, Pak. Iya, nanti minta sama Mbak Dinda ya.